Ya, selamat malam juga buat yang baru-baru gabung. Ada Yusuf, ada Nabila, Zura, Benito, Charles, dan yang mungkin belum aku sebutkan satu persatu ya. Oke, jadi aku dari Teknik Industri. Alhamdulillah baru menyelesaikan ITB sudah ya dengan cukup eh, rumit dan terseok-seok ya di tahun 2019. Jadi mungkin kita ya cukup berbeda beberapa tahun aja guys. Oke, belajar hari ini sangat santai teman-teman. Pokoknya ngerti, terus kemudian secara materi atau konsep itu juga bisa kepegang dengan baik. Terus acuan belajar kita pada hari ini, itu adalah tentang kisi-kisi ya yang aku dapatkan dari Instagram. Instagramnya Ditmasa kalau nggak salah tentang kisi-kisi pretest. Dan so far kita akan coba random untuk ngambil soal-soal dari yang sudah pernah diujikan kayak tahun 2018, ada yang tahun 2023, 2024. Nah, itu semua bisa kita angkat satu persatu. Ritme belajarnya santai aja. Terus tanyakan kalau ada yang nggak bisa. Nah, terus kita sekarang coba lihat dulu ya tentang soal apa sih yang biasanya keluar. Ya, selamat bergabung, selamat malam buat teman-teman semua. Aku dapat info kalau yang akan join pada malam hari ini cukup banyak. Nah, sehingga kan ada variasi pemahaman. Oh, ada yang udah jago banget nih. Ada yang siap mapres. Ada yang kak belum. Nah, ada yang seperti A, B, C, D gitu. Atau mungkin ada yang kak udah belajar kak sama fakultasnya. Ya, boleh juga. Kak udah belajar sendiri. Ya, boleh juga. Kak, nanti isinya pretest apa? Nah, pretest itu sifatnya wajib dan mengukur kemampuan teman-teman semua sebelum memasuki tahap persiapan bersama. Oke, kita coba ambil dulu materi yang kita akan ini. Aku izin share screen ya, teman-teman. Pembelajaran hari ini akan kita rekam dan nanti akan ada daftar hadir yang teman-teman mesti isi di akhir sesi. Nah, sehingga itu sebagai bukti kehadiran dan teman-teman bisa mendapatkan tentu saja semua dokumentasi belajar pada hari ini. Ada kertas, hasil belajarnya, terus kemudian ada video rekaman hasil belajarnya. Oke, kisi-kisi untuk pemetaan tahun ini yang aku dapatkan adalah seperti ini. Kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain. Jadi ada matematika, operasi bilangan, konsep perbandingan, manipulasi bentuk aljabar, geometri dasar, persamaan garis, dan seterusnya. Pertidaksamaan juga iya. Dalam bentuk pecahan bisa. Nilai mutlak trigono, fungsi vektor logika, barisan, dan deret. Nah, ke depan, teman-teman tetap follow aja IG Axel TPP karena kita
Insya Allah akan bertemu satu kali lagi. Nah, kalau itu memang terjadi, berarti kan kita akan belajar lagi. Si judul dulu, TPB. Oke, tanggalnya 14 Juli 2025. Baiklah, record sudah dimulai. Kita akan mulai dengan soal pretest yang cukup sederhana ya, yaitu adalah operasi bilangan. Oke, sebentar. Kita coba buka filenya dulu karena filenya ternyata cukup banyak ya teman-teman. Nah, kita nggak akan menyelesaikan satu dokumen. Mungkin kita akan coba ratakan aja. Oke, sebentar. Oh, ini kayaknya kita akan pakai latihan. Nah, ya oke. Kita masuk dulu ke operasi bilangan. Aku ambil beberapa soal dari tahun lalu ya, 2024. Oke, kita mulai dari nomor satu. Nah, operasi bilangan biasanya masuk ke dalam level yang paling rendah. Namanya adalah level N. Tahun lalu sepertinya ada konsep leveling seperti ini. Jadi level terdiri dari tiga, N, O, A. Untuk level N, itu bentuk yang paling gampang, guys. Sementara level O itu sudah intermediate. Dan level A itu adalah bentuk yang paling rumit. Nah, operasi menurut aku masuk ke dalam level N. Oke, contohnya ya seperti ini. Hitung. Oh, ini kita letakkan saja di sebelah sini ya untuk memudahkan. Nah, ini dia. Oke, 76,9 kali 10. Buat yang belum tahu, kalau ada koma dikali, maka komanya akan mundur 1. 769. Ditambah 23,1 kali 10, komanya juga mundur 1. 231. Nah, di ITB, konsep perkalian tetap kita dahulukan dibanding penjumlahan. Jadi kalian mesti memprosesnya seperti ini. Terus tinggal ditambah deh. Kak, nambahinnya gampang gimana? 700 sama 200 dulu. 900. Nah, boleh. Terus 69 sama 31. Nah, ini kalau dijumlah itu 100 sendiri. Nah, jadi hati-hati buat yang besok atau ya tanggal 20 sekian Juli akan retest menjumlahkan tuh harus jeli. Dan hasilnya adalah 1000. Oke. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, nomor satu masih gampang. Lanjut. Kak, 5 kali 2 tambah 4 min 3 tambah 1 kurung 4. Mana dulu Kak yang dikerjain? Cari proses yang ada di dalam kurung. Nah, min 3 tambah 1 minus 2. Hati-hati. Min 3 tambah 1 bukan minus 4. Minus 3 ditambah 1 itu di garis bilangan. Nah, bentuknya seperti ini kan. Terus ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan ini 0, minus 1, minus 2, minus 3. Minus 3 ditambah 1 dari sini melangkah satu langkah ke kanan. Nah, berarti bukan minus 4 ya, tapi minus 2. Terus setelah itu, setelah dahulukan dalam kurung, kalikan 4. 4 kali minus 2, minus 8. Kalau bingung tulis 5, 2 tambah minus 8 tambah 4. Oke, 2 tambah minus 8, operasikan dulu. Minus 6. 2 dari 2 ke kiri 8. Ngetep 8 ya. Tuh, 3, 4 sampai 8.
Minus 6 kali 5 minus 30. Nah, baru ditambah 4. Bukan minus 34 ya, tapi ngetep ke kanan 4. Berarti minus 26. Tara. Nah, selesai. Jadi besok itu kalau pretest diluruskan lagi konsep penjumlahan, perkalian, perbandingan, pembagian, perbangkatan. Nah, itu luruskan lagi. Oke, lanjut. Nomor 3. 2 tambah 5 kuadrat kali 3. Buset, Kak. Mana duluan? Kurung dulu boleh. 10 kurangi 4, 6. Setelah itu nih. Nah, 18 dibagi 6. Itu sama dengan 3. Oke. Diamin situ. Terus ini 5 kuadrat 25. Dikali 3 75. Ditambah 2 77. Oke. Dikurangi sama ini. Sama 3. Berarti hasilnya 74. Sudah? Tuh. Itu adalah beberapa contoh ya untuk konsep yang namanya operasi bilangan. Ya, kalian akan mengoperasikan berbagai macam. Contoh yang lain kah? Operasi bilangan yang agak sulit nggak ada? Ada. Seperti misalkan nomor 6. Nah, ini kita belajar dari yang gampang dulu ya. Mana tadi soalnya? Oh, ini dia. Oke, sekarang nomor 6 nih, operasi bilangan yang lain. Setengah buka kurung, seperempat buka kurung, seperlima tambah bla 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 sampai akhir. Dahulukan yang di dalam kurung. 1/5 ditambah 1/6. Kak, diapakan? Jadi 1/11? Bukan. Jadi kita samakan penyebutnya. 5 kali 6, 30. Nah, itu cara membuat KPK atau menyamakan penyebut. Terus ngisi atasnya gimana, Kak? Gini, diingat-ingat ya. 30 bagi 5, 6. 6 kali 1, 6. Oke. 30 bagi 6, 5. 5 kali 1, 5. Nah, ini baru betul nih. Berarti 11/30. Oke, itu kurung yang 1/5 sama 1/6. Oh, Kak, sebelahnya ada mau dikali, Kak, sama 1/4. Oke, mari kita kalikan. 11/30 kali 1/4. Hati-hati ya, mengalikan itu buat yang lupa, atas kali atas, bawah kali bawah. Boleh dicoret asalkan perkalian tidak memuat penjumlahan. Jadi semisal 11 sama 4 misal bisa dibagi, boleh dicoret. Kak, kalau enggak, misalkan 11/30, misalkan soal lain ya. Dikali 2/22. Nah, ini silahkan nih dicoret nih 11 ini dengan 2 ini asalkan tanda di tengahnya kali. Kalau tanda di tengahnya tambah, jangan. Jadi jangan dicoret-coret. Kalau tambah mesti disamakan dulu penyebutnya. Tuh buat yang lupa aja ya. Yang udah jago aman. Lanjut. Nah, berarti nggak bisa nih Kak dicoret Kak. Ya sudah. 11 kali 1 11. 30 kali 4 120. Udah nih. Ya udah kita sampai situ karena ini kan sudah sederhana. Nah, sekarang ini proses sama yang ini. 11/120 minus 1/3. Oke, kata Kak Afrizal, oh nggak boleh langsung dikurangi jadi 10/117. Nggak boleh. Harus
Samakan dulu penyebutnya menjadi 120. 120 bagi ini satu kali atas tetap 120 bagi 3 40 ya, 40 kali atas minus 40. Oh ya, nanti kalau aku salah tolong dikoreksi ya teman-teman buat yang bisa. Nah, yang jago boleh. Berarti ini jadi minus 29 per 120. Kak, 11 dikurangi 40 bukannya minus 39. Nah, ini salah nih. Kebanyakan. Karena kalau 39 itu kan 30 tambah 9. 11 itu 10 tambah 1. Kalau dijumlah ininya saja sudah 40. Ininya 10. Lah. Jadi, hati-hati besok ngurangin yang berbau-bau 9, berbau-bau 8, 50 kurang 28, bukan 32. 90 kurangi 22, bukan 78, bukan 68. Nah, karena kadang kita itu mengulang pretest gara-gara hal seperti ini. Nah, jadi besok hati-hati. Oke, terus sudah nih. Wih, mantap. Kita sudah ber-80, nggak apalah. Lanjut lagi. Selamat bergabung buat yang baru datang. Salam kenal. Oh ya, tadi aku sampai mana ya? O merah mau dikurangi sama sepertiga sudah ya berarti tadi ya. Oke, berarti tinggal setengah dikali minus 29 per 120. Minus 29 per 240. Oke Kak, mana jawabannya? Alfa. Ya, jadi tujuan pretest untuk kembali meluruskan gitu. Nggak apa, nggak perlu ragu, malu, takut untuk tanya. Karena banyak juga yang bukan nggak bisa, tapi mungkin lupa. Karena udah lama nggak belajar. Udah lama nggak sekolah. Kayak Kak, aku keterima SNBP nih. Nah, terus mungkin Kak dulu di SMA aku matematikanya kurang. Nah, itu bisa kita belajar bareng-bareng ya. Nah, entah di sini bareng-bareng, entah mungkin kita ada kesempatan ketemu belajar bareng di Axel bisa juga. Oke, ya itu sekitar 4 contoh operasi bilangan. Ya, ada pecahan, kali-kalian, nambah, kurang, kurung, kurang, kurung. Oke guys, ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Oke, kalau aman, kita lanjut yang lebih sulit. Nomor 2. Beberapa peserta Axel itu tuh ada yang sudah ini kan ya mendahului belajar privat gitu. Semenjak dia SMA terus pada akhirnya keterima ITB kan. Nah, sejauh aku mengevaluasi beberapa sesi gitu ya dengan beberapa peserta yang lain-lain, aku menemukan masalah utama yaitu perbandingan. Nah, kita akan coba lihat contoh perbandingan itu apa, Kak? Emang apa yang dibandingin? Nah, ini salah satu contoh soal yang tipe-tipe dosen ITB sukai. Mungkin ada yang pernah ikut seleksi masuk perguruan tinggi lain, pernah ketemu soal ini bisa. Nah, ini materinya adalah konsep perbandingan. Konsep perbandingan terbagi jadi dua. Ada perbandingan senilai, di mana kalau dua buah nilai kita anggap senilai, maka saat satu nilai secara kuantiti bertambah, maka variabel kedua juga akan bertambah. Itu namanya senilai.
Contoh kasus yang senilai mungkin umur. Kasus yang senilai lagi mungkin pembagian porsi luas daerah. Nah, itu senilai enggak ya? Kiri sama kanan, segitiga sama lingkaran, terus menabung jumlah tabungan si A sama si B atau apa. Nah, itu tuh senilai biasanya. Terus kalau yang satunya ada konsep perbandingan yang berbanding terbalik. Bukan senilai berbanding nilai. Nah, terbalik dia muter. Jadi kalau ada dua quantity compare, maka kalau satu quantity increase, maka the other quantity must be decrease, have to be decrease. Jadi satu naik, satu mesti turun. Nah, itu konsep yang tidak senilai. Nah, tapi keduanya ini nggak ada rumus pakemnya, teman-teman. Itu yang membuat kalau menurut aku kita sangat sulit untuk berjalan. Karena dia nggak punya pakem yang maksudnya jelas gitu dipakainya. Oke. Jadi sebuah proyek pembangunan jembatan direncanakan selesai dalam 60 hari oleh 28 pekerja. Setelah 15 hari kerja, proyek dihentikan selama 9 hari. Agar proyek selesai tepat waktu, berapa banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan? Wah, ini sangat-sangat wow ya. Konsep yang cukup langsung tinggi. Pertama, dia melibatkan pekerja. Terus variasi selanjutnya itu adalah proyek sempat dihentikan. Jadi libur gitu ya. Berarti ada masa vakum. Sementara kalau di manajemen proyek, nanti mungkin teman-teman ada yang masuk teknik industri atau FTI gitu ya. Atau mungkin fakultas lain juga banyak matkul manajemen proyek. Dalam proyek kadang deadline tetap sama. Nah, tapi karena satu dan lain hal sempat libur nih. Nah, otomatis cerita berikutnya, agar proyek selesai tepat waktu, berapa banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan? Nah, itu. Berarti kan sekarang kita mesti nggak boleh ngasal ya. Kita mesti coba menjawab. Apa yang perlu dilakukan pertama, Kak? Kalau pendapatku, kita perlu menentukan dulu yang namanya beban kerja. Jadi 60 hari itu kan satuan waktu yang dibutuhkan 28 orang kerja bareng-bareng. Kira-kira berapa beban akhir yang mau mereka targetkan? Cara mendapatkan beban seringkali nggak ada di soal. Kita bikin sendiri. Bagaimana cara kita membuatnya? Gampang. Beban kerja itu adalah bisa pakai rumus jumlah hari dikali pekerja. Ya, banyaknya pekerja. Dah, pakai ini aja. Ini gampang ya, versi-versi nggak seperti anak kuliahan yang manajemen proyeknya harus detail dan bla 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 bla. Ya udah, nggak usah. Sementara ini dulu. Oke, harinya berapa Kak? 60 hari. 60 lah, 60. Kali pekerjaannya 28. Nah, terus ada yang tanya, Kak, ada nggak cara ngaliin cepet? Ada. 60 kan dikali 28. Misalkan bisa perkalian biasa ya sudah silahkan ya. 28 kali 6. 8 nyimpen 4. 2 kali 6 12. Tambah 4 16. Kasih 0. 1680. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, 60 kali 28, 28-nya kamu sekalian split. How to split 28, Kak? 28 dekatnya kan 30. Nah, jadi 30 sama minus 2. Terus nanti 60 di versus ke sini. 60 30 1800. 60 kali min 2 minus 120. 1680. Tuh. Finally kita mendapatkan final form yang sama. 1680. Nah, itu. Jadi kalian kemarin ada yang tanya itu waktu belajar, Kak, cara menjumlahkan cepat. Kalau yang jadul, versi yang senior-senior itu tuh yang kiri. Nah, biasanya teman-teman Gen Z kadang pakai yang kanan.
Oke, terus apa yang penting lagi di sini? Balik ya ke soal. Setelah beban kerja, yang terpenting lagi itu satuan. Nah ini kan nggak jelas nih proyek pembangunan jembatan. Kak, jembatan bisa diukur apanya? Ya, panjangnya bisa kali. Berarti meter. Ah, boleh. Tuh, jembatan 1680 meter bisa. Kak, lah kalau bukan jembatan, Kak. Kalau rumah kayak mana? Ya, kalau rumah meter kubik bisa. Jadi kayak volume dari bangunan, struktur bangunan yang dia bangun. Nah, jadi yang penting kasih satuan. Let's say ya memang inilah satuannya. Buat-buat sendiri, nggak apa-apa. Nah, terus langkah selanjutnya, kita ngukur yang kedua, itu adalah kapasitas kerja. Nah, ini aku kasih kerangka berpikirnya. Kapasitas kerja apa, Kak? Kapasitas kerja orang per hari, ya, kapasitas kerja orang per satu hari. Jadi 28 kerja itu kita mesti ukur tuh. Dan kita mesti asumsikan mereka nggak ada yang Superman. Jadi nggak ada one man show yang satu orang, wah ngerjainnya cepet. Nah itu mungkin anak ITB nanti ya, kalian-kalian. Jadi dia mesti rata. Nah, cara ngebaginya gimana, Kak? Beban kerja 1680 dibagi jumlah orang 28 pekerja atau orang boleh lah. Dikali tapi di bawah dibagi lagi jumlah hari. Berarti 1680 dibagi ini meter 1680 orang hari. Nah, coret-coret kan kebetulan dapat 1 meter per orang per hari. Nah, jadi itu kemampuan pekerja kita sehari seorang bisa bikin jembatan semeter aja. Dah kerja keras dia. Mulai dari struktur, masang, ini, ngukur. Nah, itu 1 meter aja. Oke. Nah, terus kalau udah, ya kan? Nah, sekarang karena dia sempat libur, libur ini mengganggu target proyek, maka kalian mesti gambar yang namanya timeline. Ya, disclaimer dulu, timeline ini nggak harus digambar kalau udah jago. Kalau belum boleh. Timeline ini membantu kalian mengilustrasikan kerangka berpikir. Jadi ujungnya itu 0 hari, belum mulai. Ujung kanan itu 60 hari, selesai. Terus oke, berarti kalau dibagi dua, tengah-tengah, tengah-tengah ini 30 hari ya berarti ya. 30 hari. Dibagi dua lagi, tengah-tengahnya lagi, berarti ini 15 hari. Ya, dan seterusnya. Oke, ini dibagi tengah lagi Kak, boleh. 45 hari. Nah, setelah itu, kan dia libur 9 hari. Berarti 15 hari kerja nih. Berarti ini hijau. Hijau artinya finish. Ya, besok kalau ujian nggak usah lah bawa hijau ya. Mungkin kalian bawa speed apa? Ballpoint hitam atau pensil aja kayaknya ya. Boleh, bebas lah warnanya mah aman lah. Nah, terus libur 9 hari. Berarti vakum. Vakumnya 9. 15 tambah 9, 24. Nah, ya. 24 hari ini vakum. Mungkin vakum kita bilang freeze. Tuh, ya. Biru, nge-freeze. Nah, berarti interval yang darurat itu yang kuning. Dari hari ke-24 sampai 60 ini bebannya masih banyak. Nah, ini timelinenya. Nah, terus langkah selanjutnya kalian ukur 15 hari itu udah ngerjain berapa. Caranya gampang. Ada kapasitas kan? Berarti ini kapasitas 1 meter per orang per hari. Kalian kaliin sama berapa orang? 28. Kalian kaliin sama berapa hari nih? Udah kerja. 15 ya. Nih, 15. Berarti hasilnya hari sama hari coret. Orang sama orang coret. Nah, itu gunanya satuan. Jadi jangan
mager-mager menulis satuan. Mm. Karena itu bermanfaat buat kalian sendiri sih. Oke, 28 kali 15. Mau dipecah boleh. Kali 10 tambah 5. Nah, 28 kali 10, 280. 28 kali 5, 09, 140 kayaknya. Ya, ditambahin mereka berdua 420 meter. Nah, ini guys, yang sudah selesai ini guys. 420 meter. Oke, kita keep aja. Terus yang biru ini nol ya. Tambah nol, artinya nggak kerja. Nah, sementara di tanggal atau hari ke-60 harus selesai 1680. Berapa Kak yang harus dikejar? Ini kejar-kejaran nama waktu nih. Dari sini sampai sini. Nih, sampai sini. Lah, berarti sisa hutang proyeknya adalah 1680 dikurangi 420. 1260 meter. Nah, berarti secara logik memang kalau tetap 28 orang mustahil bisa selesai. Karena estimasi 60 hari itu 28 orang nggak boleh putus kerjanya, kerja terus. Lah, ini putus. Putus di tengah jalan. Oh, berarti mesti nambah orang. Cara nambahnya, Kak? Gampang. Tinggal kalian punya kan sisa hutang proyek 1260. Kalian bagi sama, oh gini, 1260 sama dengan kapasitas orang 1 meter per orang per hari dikali sekarang sudah ada 28 ditambah berapa ya? 28 tambah P dikali sama ini eh jumlah hari tersisa. Nah, dari sini sampai sini harinya tinggal berapa tuh? 36 ya. 36 hari nih. Sisa 36 hari. Jadi ini orang kan, ini nanti HR. Tuh. Terus Kak, buat apa? Coret orangnya, coret HR-nya. 1260 sama dengan 1 kali 28 plus P kali 36. Wow, 28 kali 36. Boleh di split lagi ya, belajar split. 30 minus 2. Nah, ini 36 nih. 36 kali minus 2 minus 72. 36 kali 30. 1080. Berarti berapa nih? 1008. Iya, 1008. Oke. Satu, ya sudah satu mas satu lah ya. 1008 tambah 36P. 1260. Pindah ruas. 152 sama dengan 36P. Kak, P-nya berapa? P-nya 152 bagi 36. 36 kali 7. Kok 152? 252 ya, salah ya guys. Lah, kurang banyak. Angkanya jangan dikorupsi ya. Kita 252. Lah, gitu. 36 kali 7. 24, 25. Berarti ini 7 orang. Nah, berapa jumlah pekerja Kak yang mesti aku tambah? Berarti adalah 7 orang. Nah, tipe soal seperti ini itu mungkin belum pernah ya keluar di pretest. Jadi beberapa kita bisa lega, tapi tipe soal seperti ini bagus ngasih bekal ke kalian supaya kita bisa berpikir runtut. Hmm, ya gitu. Jadi ini konsep perbandingan salah satu yang
Paling rumit. Baiklah, silakan. Ada yang ditanya nggak kira-kira? Yuk, tanya yuk, boleh. Kak, tapi saya mau nanya perihal bukan tentang soalnya sih, Kak. Lebih ke Apa-apa? subtesnya. Oh, Kalau di informasi kan matematika itu memang ada remedialnya, 3 tahap itu kan. mm-mm. Kalau gagal remedial lagi dan lagi sampai 3 kali baru ikut SLC nggak salah ya. Oke. Mm-mm. Nah, tapi kalau untuk fisika dan matematikanya ketika gagal itu gimana, Kak? Eh, Fisika dan kimia. fisika dan kimia. Ya, Hmm. Untuk fisika sama kimia, itu kan setauku kamu udah tahu tanggalnya belum, Bray? saya lupa bentar saya lihat dulu deh. Hmm. Nah, kalau dia ada di periode akhir, kemungkinan besar waktu untuk remedialnya nggak ada tuh. Kemungkinan besar ya. Karena aku tahun lalu itu membimbing yang sempat ada yang tes matematika itu remedial sampai 5 kali. Tahun lalu, tahun lalu, tahun lalu. Remedial itu 5 kali, belum lulus. Yang keenam itu dia belajar. Belajar kayak, Kak, ini dong mau les bimbingan untuk pretest karena sudah 5 kali kan coba sendiri, kok nggak tembus-tembus. Nah, dan aku belum pernah ketemu peserta yang mengulang fisika. Setahu aku begitu fisika nggak lulus, kemungkinan aku salah ya, correct me if I'm wrong. Itu ya langsung ikut dulu namanya apa ya? SCL dulu namanya. Student Center Learning. Tapi mungkin sekarang SLC mungkin ya. Atau sama-sama SCL. Nah, jadi mungkin kalau secara teknis fisika sama kimia itu agak krusial tuh. Karena tipe soalnya kalau teman-teman udah sempat buka yang 2018, aku acungi jempol ya. Kayak, oh ini mungkin untuk anak kuliah gampang. Tapi kalau untuk yang baru mau masuk kuliah, nah itu beda urusan. Kecuali teman-teman memang sudah kayak kak aku dulu Olim, nah itu baru baru mungkin gampang lah kak ini mah gitu. Atau mungkin dulu fisikanya 100 kak. Itu ya itu bisa jadi gampang. Kalau misalkan belum pernah kak, dulu kan kayaknya ada yang biologi tapi nggak dapat fisika, ada yang fisika tapi nggak dapat kimia gitu kan ya SMA-nya kalau nggak salah. Kurikulumnya gitu kan ngambil, ada yang nggak ngambil fisika juga. Nah itu kemungkinan besar fisikanya akan menjadi tantangan yang berat. Kalian mungkin udah dengar rumor-rumor atau udah mendapatkan soal pretest 2018, nah itu coba kalian lihat tipe fisikanya. Konsep iya, terus konsepnya agak dalam juga ya. Bahkan dia kan sampai gelombang mekanik, osilasi gitu. Ya, jadi mungkin jawabannya begitu deh. Gimana? Sudah ketemu belum, Deh? Ya, jeda waktunya emang agak jauh kalau untuk tes yang matematika dengan fisika dan kimia. Hmm. Untuk matematika sendiri itu pada tanggal 23 sama 24 Juli ini. Hmm. Nah, Hmm. kalau untuk fisika dan kimianya itu tanggal 12 Agustus, seingat saya itu. Oh, 12 Barengan Agustus. semua itu, tanggal 12 Agustus, 3 sesi jadinya. Oh, 3 sesi itu. Iya, Langsung. iya langsung itu. Oh. Dan setelah itu sudah langsung disambut sama OSKM. Iya, OSKM tanggal 25 Agustus, seingat saya. 25. Terus ada kuliah Pancasila nggak untuk ini semester ini? Seingat saya waktu itu kata kakaknya nggak ada Oh, ditiadakan. Katanya oh, ya, saya nggak tahu oh, beneran ditiadakan atau tidaknya kurang tahu. Karena nggak ada oke. jadwal di situnya. Oh, oke. Nah ini aneh nih, kuliah Pancasila baru muncul tahun lalu, benar-benar baru diadakan kayak untuk semangat anti terorisme dan seterusnya. Terus kok tahun ini kembali ditiadakan, padahal baru diadakan 1 tahun, 1 kali maksudnya. Oh, berarti kalau nggak ada,
Mungkin dari 12 sampai itu ada kali kesempatan mengulang mungkin. Nah, teman-teman pantengin ini aja. Kayak channel-channel informasinya ITB. Kadang-kadang ITB itu memasukkan informasi di channel-channel tertentu kayak tiba-tiba lewat IG atau tiba-tiba broadcast info lewat mana? Cutting atau channel-channel lain gitu kan. Nah, broadcast lewat situ kadang lewat ya aplikasi-aplikasinya resmi ITB yang kayak tapi kalau Six kayaknya belum belum jalan kan kalian. Mungkin kita berdoa semoga ada sesi mengulang ya untuk fisika karena sejujurnya SCL itu lumayan ya lumayan kurang efektif lah untuk belajar karena kan ramai dan dan tutornya relatif sedikit ya 3 orang kalau nggak salah 3 orang atau 4 3 orang atau 2. Oke bagus nah itu bisa divalidasi nanti sambil aku juga coba bantu tanyakan ke internal ya apakah sudah ada info karena kadang-kadang juga kalau teman-teman tahu di internal ITB juga kadang-kadang ada masih simpang siur gitu jadi kayak wah mau memutuskan takutnya belum fix nah, atau ada perubahan gitu. Baiklah, bagus. Mari kita lanjut lagi. Ya, terima kasih Nah, Kak. ya, thank you Ray. Sekarang, nah ini kita masuk ke soal perbandingan berikutnya. Tadi sudah pekerja-pekerja. Teknik ini bisa dikasih nama kayak bobot, beban kerja gitu. Lanjut kita ke 19. Nah ini. Sebuah tangki dapat diisi penuh oleh keran A dalam 4 jam. Oke, kita kunci dulu. Dan oleh keran B dalam 6 jam. Jadi ini ada tangki, ya bentuknya apalah ya, tabung gitu. Oke, kita gambar dulu. Oh ya, kunci matematika atau fisika supaya lebih gampang difahami. Pertama, jangan overthinking, tenang dulu. Terus yang kedua, gambar teman-teman ya. Karena seriusan, gambar itu walaupun jelek, tetap membantu kita untuk memahami. Oke, oke, ada yang chat dulu sebentar. Kak, maaf, recordnya ada recordnya enggak ya? Saya ada kendala. Oh, ya ada kok. Tinggal isi ini ya. Sabita kalsum. Tinggal isi nanti daftar hadirnya. Ya, gitu. Daftar hadirnya diisi. Terus ada record sama ya ini catatan ini. Insya Allah kita ada kelas gratis lagi. Jadi ntar cepet-cepetan ya. Soalnya dari pihak lembaganya kayak agak membatasi 100 orang pertama gitu. Oke, lanjut ya. Ada tangki, terus maaf Kak, ada daftar hadirnya. Oh ya, daftar hadir. Ntar kita coba cross check dulu ya, apakah sudah aktif dan bisa diisi. Oh ya, buat teman-teman yang baru join dan mengalami kendala di jaringan, tidak bisa masuk atau mungkin karena keterbatasan slot ya. Nanti ke depan aku coba usulkan sama kakak adminnya biar kuotanya ditambah ini. Soalnya yang ikut seharusnya 400 ya, tapi kenapa ini sedikit mungkin limited seat. Ini ya, isi daftar hadirnya aja teman-teman. bit.ly/join kelas Axel TPB. Nah, ini daftar hadir buat yang mengalami kendala bisa diisi pengalamannya ikut kelas Axel di sini ya atau mungkin untuk ngedapetin materi juga boleh ngedapetin record kalau memang ada kendala ya mari kita pokoknya gimana caranya supaya belajar gitu
Ya, ini ya. Langsung diisi aja, aman. Taruh nih ya. Taruh sini oke lah ya. Oke, sambil isi-isi, sambil kita jalan lanjut boleh deh. Jadi ada dua keran ya tadi. Keran pertama 4 jam sama 6 jam. Jangan salah tafsir teman-teman. 4 jam itu lebih efisien ya. Karena dengan volume yang sama dia lebih cepat. Oh, efisien artinya kalau dari segi keran berarti ini pipanya besar. Lah, ini keran A nih. Oke. Sementara keran B 6 jam, waktunya memang lama, berarti jangan salah, ini bukan yang besar. Ini justru yang lebih kecil, debit aliran airnya. Buat teman-teman yang mungkin dari SBM, nah debit itu adalah banyaknya volume yang lewat pipa setiap detik. Nah, itu debit. Debit, simbolnya Q. Satuannya meter kubik per second. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Nah, ini debit. Berarti debitnya A lebih besar. Terdapat sebuah lubang katanya. Pembuangan C. Terus yang dapat mengosongkan tangki penuh dalam 12 jam. 12 jam. Berarti secara logik ini lebih lama lagi dari 6. Performa dia ngosongin tangki nggak sebesar mereka berdua. Ya, berarti ilustrasinya kecil-kecil aja. Nah, ini lubang C, debit aliran C lebih tipis lagi. Makanya 12 jam baru kosong. Tangkinya sama loh ya. Jadi bukan beda tangki. Nah, sekarang Kak, debitnya berapa? Kan cuma ada waktu. Nah, kalian untuk membuat debit itu bisa menentukan dulu volume tangki. Mengasumsikan sih. Kalau menentukan kan based on data. Kalau ini kita assumption aja. Karena angkanya 4, 6, berapa? 12. Berarti kita cari kelipatannya. 4, 6, 12. 48 boleh. Kalau mau tangki yang besar kayak toren gitu, berarti volumenya buat aja 480 liter. Nah, itu toren oranye di rumah-rumah atau sumur-sumur. Nah, yang menggunakan volume segini juga ya kita asumsikan itu aja. Angkanya ngasal Kak? Boleh. Asalkan kelipatan angka-angka yang muncul gitu aja. Berarti debit aliran A adalah 480 liter dibagi 4 jam. Berarti 120 liter per jam. Oke, lumayan lah ya, 120 liter per jam. Kecil sih itu. Ya sudahlah. Terus QB 480 liter per 6 jam. 80 liter per jam. Nah, ini lebih kecil lagi. Debit bocor 480 liter habisnya 12 jam ya. Berarti ini 40 liter per jam. Ya, udah kelihatan ya. Ada yang besar 120. Ini nuangnya gini. Sret. Nah, terus ini nuangnya gini. Ki B. Nah, terus ini namanya Ki C. Setelah itu, jika keran A, B, C lubang semuanya dibuka bersamaan, pada saat tangki kosong, berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga tangki penuh? Nah, semuanya dibuka. Berarti kita lihat dari yang masuk sama keluar gede mana? Berarti debit total itu adalah 120 tambah 80 minus 40. Minus karena out. Jadi outflow ya minus 40. Berarti 160 liter per jam. Berarti key in sama key out ini namanya key in. Yang ini namanya key out lebih besar key in. Jadi kita surplus. Jadi even tangki itu bocor tapi karena rate flow yang masuk itu lebih besar jadinya aman.
tetap keisi. Nah, karena debit gabungannya segini, volume yang harus diisi segini, tinggal dikombinasi, bukan dikombinasi sih, dibagi. Ya, salah omong. Kombinasi, dibagi. Jadi selang waktunya adalah volume dibagi Q total. Berarti 480 liter over 160 liter per hour, per jam. Nah, coret-coret, hasilnya 3 jam. Nah, gitu. Jadi ini salah satu soal perbandingan yang kita bisa selesaikan dengan ini. Ntar aku mau ngecek dulu. Bit.ly/join kelas Axel TPB. Oke, sudah. Bagus, selesai. Oke, ada pertanyaan dulu terkait soal nomor 19, teman-teman. Dean, volume 400 liter tadi didapat dari mana ya, Kak? Oh, gini, Dean. Jadi kan aku tadi itu ngarang aja. Nah, itu ilmu ngarang, tapi nggak ngarang sih. Sebenarnya kan kita nggak pernah tahu nih volume yang dimaksud soal apa. Tapi kita dikasih tahu kuantitinya ada 4, 6, sama 12. Nah, kalau kamu misalkan mau nyari kayak tadi ya, kapasitas total atau bobot total. Nah, itu kamu cari aja, kumpulin angka-angka yang muncul di soal, cari kelipatannya. 4, 6, 12. Berapa kelipatannya? Angka yang maksudnya bisa dibagi mereka. Kak, 24 cukup. Cukup. Apakah nanti hasilnya sama? Coba aja. Pasti sama. Apakah 48 boleh, Kak? Boleh. Kak, aku mau 120. Bisa. Karena memang eh, yang disasar, dituju oleh soal ini itu dia cuma mau ininya aja. Apa konsep perbandingannya. Jadi bukan berapa besarnya. Asalkan kamu konsisten pakai berapapun boleh. Jadi aku tadi 480 dari sini. 6 kali 4 kali 12. Sorry. 6 4 12 bukan 6 kali 4 sih. 6 4 12. Bilangan berapa yang bisa dibagi mereka ya? Terus aku nyoba-nyoba 48. 48 bagi 12 bisa, bagi ini bisa, bagi ini bisa, aku kasih nol. Dah, selesai. Dan Dean boleh pakai angka lain ya, Di. Mm-mm. Bagus, mantap. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nah, ini kita berbanyak-banyak. Mari kita demokratis terhadap semuanya. Oke, sudah aman? Nah, sekarang, nah ini, masih soal pekerja. Aku merasa tertarik dengan tipe soal seperti ini. Nah, ini juga nih, tipe pekerja yang lain ya. Bagaimana cara, bagaimana uniknya cara mengkomunikasikan variasi soal. Jadi ada dua kelompok pekerja. Dua, A sama B. Berarti di dalam kelompok ini, apa itu namanya, masing-masing terdiri lebih dari satu orang ya. Entah berapa. Terus mereka bilang efisiensinya berbeda. Nah, ini berarti negasi dari apa yang kita asumsikan di awal tadi. Yang mengatakan bahwa oh, kapasitas kerja nggak ada yang menonjol nih, semuanya rata. Nah, ini berarti dia ingin supaya nggak rata, efisiensinya beda. Nah, terus apa lagi Kak? Dia bilang, empat pekerja dari kelompok A dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam 15 hari. Oke, kita kan, wah gimana nih tulisannya? Ya udah kita garis saja. Bikin tabel ala-ala kelompok A, terus kelompok B. Oke, kita bilang kelompok A 4 orang Kak. Oke, ada suatu proyek nih.
Apalah, bikin rumah lah ya. Terus dia bisa selesai 2 minggu, lebih 1 hari. 4 orang, 15 hari. Kita masih belum tahu bobotnya. Oke, nanti kita bisa bikin-bikin kayak tadi lagi ya, dibikin sendiri. Terus 12 pekerja dari kelompok B dapat menyelesaikan proyek 10 hari. Lebih banyak. 12 orang, 10 hari. Sekilas, sekilas nih. Kayaknya orang di B itu angkanya kok besar ya, 12 sama 10. 12, 10. Nah, tapi padahal yang lebih superman itu adalah yang A. Karena walaupun dia 15 hari, kayaknya kok lama ya 15 hari, tapi dia cuma berempat loh. Ah, jadi lebih super yang A. Berarti kita akan menentukan beban total dulu ya. Hmm. Berapa nih Kak beban total? Kayak tadi ya tipsnya, amati angkanya 4, 15, 12, berapa lagi nih? 10, terus 2, 4. Nah, itu angka-angka yang muncul di soal. Kita cari angka berapa yang beyond mereka semua, yang bisa divisible, yang bisa dibagi dengan mereka semua. 60 bisa sih, 60 bagi 4, 15 bisa, 12 bisa. Ya udah, 60 kurang kurang gede Kak, biar aman 600. 600 apa Kak? Ya rumah ya, 600 meter kubik. Wah, ini nggak tahu nih. Rumah tipe tipe 40 ya, perumahan-perumahan subsidi. Nah, mungkin mungkin seperti ini. Anggap aja betul. Yang penting mah kita kerjain aja. Udah nih. Oh, berarti kapasitas bisa kukur, Kak. Berarti kalau untuk kelompok A, kapasitasnya, kapasitas A adalah 600 meter kubik over berapa orang nih? 4 orang aja. Over 15 hari. Berarti ini 60, 600 bagi 60, 10 meter kubik per orang per hari. Ya, oke. Berarti kapasitas B adalah 600 meter kubik over 12 orang kali 10 hari. Berarti ini 125. 5 meter kubik per orang per hari. Buat yang masih nyangkut 10 meter kubik, 10 meter kubik itu lumayan kerja keras ya. 10 meter kubik itu 10 kali 1 kali 1. Berarti dia bisa bikin tembok 10 meter. Terus kali semeter, kali semeter. Oh, jadi orang ini bisa bikin tembok yang volumenya, anggap lah ini anggapan aja ya. Yang volumenya adalah 10 meter kubik. Nah, berarti segini. Kemampuan harian orang itu. Mulai dari semen, mungkin sama ngerapiin, mungkin sama ngalusin. Nah, itu kalau pekerjaannya rumah. Berarti ini ibaratnya tukang A atau karyawan A ini karyawan dengan biaya yang cukup mahal. Karena efisien sekali. 10 meter kubik seorang loh ya, sehari. Sementara kelompok B mungkin kita bisa katakan lazim, normal. Ya sehari memang ya paling sedikit lah. Oke, nah terus apakah itu semua diambil kan enggak? Jika dua pekerja dari kelompok A, jadi si pemilik proyek ya, misalkan kalian mau bikin rumah, kalian cuma ambil dari kelompok A 2 orang aja, karena mungkin biaya besar, dan kelompok B 4 orang, biar relatif murah, tapi kerjanya juga ikut relatif kurang efisien. Bekerja bersama, nah jadi 6 orang tapi kemampuannya beda. Pertanyaannya, dalam berapa hari proyek tersebut akan selesai? Nah, ini ya pemodelan. Jadi pemodelannya sebagian sudah kita gambarkan kapasitasnya. Berarti sekarang apa yang perlu dihitung nggak? Kayak tadi sih. Kapasitas total.
Jadi kapasitas total berarti kan dua orang A ditambah empat orang B. Nah, kita pengen tahu nih, berapa meter kubik ability kita untuk finishing proyek tersebut. Berarti ability kita ada 10 meter kubik per orang per hari. Satuan penting ya, jadi jangan 10 doang. Karena kemarin waktu aku ngelatih 10 aja, kalau gini dibiarin gini gelondongan, dia bingung. 10 kali, kali, kali apa Kak? Nah, karena nggak dikasih satuan. Kalau kalian dikasih satuan, ngalinya itu sama ini, sama orang, sama hari. Berapa orang? Nah, gitu. Kalau ada orangnya kalikan berapa orang? Oh, dikali dua, Kak. Dua orang. Harinya belum, berarti nanti harinya masih ada. Terus empat orang, kapasitas B 5 dikali empat orang kali hari. Oh, belum, Kak. Ya udah, nanti aja ya. Coret, coret. Berarti kita punya ini 20 ditambah 20, 40 meter kubik per hari. Nah, ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh tim proyek kita. Nah, satu hari nih bisa menyelesaikan 40 meter kubik kerja bareng. Nah, terus sekarang ya gampang deh. Berapa target kita? 600 bikinan sendiri. Kalian boleh bikin berapapun. Cobain aja di kertas gitu ya sambil kotret. Ntar pasti sama, hasil kita pasti sama. 600 ya kan? Bikin-bikin sendiri. Terus kemampuannya ini. Berarti lamanya waktu kerja kita itu 600 meter kubik dibagi 40 meter kubik over hari days. Coret-coret. Hasilnya 15 hari. Nah, berarti jawabannya delta. Nah, ini juga banyak diaplikasikan di beberapa jurusan. Hampir di semua jurusan ya, even SBM. Mungkin FSRD yang enggak sih. Yaitu adalah eh, pemilihan. Nah, kriteria pengambilan keputusan gitu. Dalam bidang apapun, pasti kita perlu itu memodalkan, terus benar-benar mengukur mana yang lebih baik, opsi mana yang lebih optimal. Nah, satuan ukuran perlu kita yang define karena kita sebagai user. Kita juga yang akan menentukan requirement apa nih yang kita mau. Nah, apakah terus habis requirement yang kita mau ya, apakah itu bentuknya target rumah kayak atau mau bikin jembatan kayak atau mau menyelesaikan proyek web kayak atau apa. Sama hambatannya constraint. Constraint. Kayak kita cuma punya dana berapa? Ada opsi-opsi pilihan yang bisa mempercepat tapi mahal, yang normal tapi murah. Nah, kita mesti cari balance point setelah ketemu. Nah, itu enak. Nah, ini salah satu cara pemodelan paling sederhana yang ada gitu ya di tipe soal pretest. Oke, silakan untuk nomor 17. Ada yang mau tanya-tanya dulu nggak nih? Oke, masih 91 orang. Wah, terima kasih banyak buat yang masih setia join. Jadi bisa kita tetap semangat ya. Oke, tidak ada yang ditanya. Mari kita lanjutkan diskusi kita hari ini. Nah, itu perbandingan ya. Jadi perbandingan merupakan hal yang perlu teman-teman review lagi dan lagi karena itu bagian yang menurut aku sih cukup krusial. Lanjut. Perbandingan kita anggap selesai. Berikutnya manipulasi bentuk aljabar. Nah, ini sudah eh,
mulai santai ritmenya. Jadi manipulasi bentuk aljabar adalah keterampilan kita ya dalam mengolah dan memilih cara sudut pandang dalam melihat soal. Nah, seperti apa? Tiga contoh soal ini. Gampang. Oke, ada pecahan di jumlah. Pertama-tama nggak usah panik. Yang kedua adalah lihat opsi jawabannya diarahkan kemana. Aku dengar-dengar rumornya paper base. Nah, itu apakah benar atau enggak? Kalian bisa cross-check lagi. Apakah komputer base atau paper base besok. Terus hati-hati dengan ini ya, sekedar intermezzo aja sedikit. Hati-hati dengan contek-menyontek selama perkuliahan di ITB ya, teman-teman. Karena ini agak krusial ya untuk berita acara yang diisi oleh kakak-kakak yang pengawas itu tuh akan dipercaya oleh bapak dan ibu dosen yang terhormat. Oke ya, sebentar ya, ada chat. Pak, izin memotong. Apakah boleh dijelaskan secara singkat saja mengenai logika matematika itu? Seperti apa? Dan secara umum soalnya membicarakan tentang apa? Oke, request accepted Benito. Oke, karena ada teman yang tanya, bolehlah kita coba omongin dulu ya logika. Baik, terima kasih Benito sudah bertanya. Jadi logika matematika itu, ah, aku punya contoh soalnya. Nah, logika matematika itu adalah mengukur seberapa besar kemampuan kita untuk memeriksa kebenaran dari sebuah kalimat. Oke ya, jadi coba kita tulis. Logika matematika itu adalah kemampuan untuk ya mengukur atau membuktikan apakah suatu pernyataan dapat bernilai benar atau tidak. Nah, logika matematika ini itu oh ya ini tulisannya salah ya. Bisa kita lihat dari berbagai macam. Mungkin teman-teman kenalnya Kak, logika matematika itu ini ya kayak apa itu namanya konjugasi gitu-gitu. Kalau di perkuliahan enggak, salah satu contohnya malah begini. Jika X adalah bilangan ganjil, maka X kuadrat adalah ganjil. Nah, terus kalian nanti disuruh memilih benar atau salah. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, berarti kalau ada pernyataan seperti ini memang salah satu logika ya, implikasi, memuat jika dan maka. Jika itu kalimat yang merupakan sebab. Jadi sebab dari semuanya. Dan dia mesti hadir pertama. Sementara maka, bla 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 bla, ini kita sebut sebagai akibat. Nah, jadi jika sebab maka akibat itu disebut implikasi. Nah, ketika kita menemukan kalimat logika matematika seperti ini, tugas kita adalah mencari sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya potensi supaya kalimat ini salah. Karena apa? Karena kalau cakupan dari sebuah kalimat logika itu terlalu besar, membuktikan dia benar butuh waktu. Nah, kita kan pretest nggak lama-lama. Semenit, semenit 10 detik, kan nggak bisa kita memeriksa semua bilangan ganjil. Berarti kita mesti menggunakan strategi. Salah satu strateginya adalah kalau teman-teman SMA biasanya sampling. Ya, kalian biasanya akan mengambil satu, dua, tiga nilai untuk mengoreksi konsep ini. Kayak misalkan kalau satu gimana ya? Satu kuadrat,
Oh betul. Kalau 3 gimana ya? 3 kuadrat. Oh betul. Apakah 11 gimana ya? 11 kuadrat. Oh betul. Kan ini ganjil di kuadrat ganjil. Ganjil ketemu ganjil. Lagi. Nah menurutku pribadi konsep ini boleh untuk sementara. Untuk sementara. Jadi kalian eh, bisa mengikutinya dan ya ini boleh nih dipakai untuk pretest. Jadi kayak oh oke terus kalian lihat kalian tanya ke diri sendiri ada nggak ya bilangan ganjil yang dikuadratin genap? Kayaknya nggak ada deh. Ya sudah berarti ini jawabannya benar. Nah kalau secara matematis konsep yang sah kita harus membuktikan secara ilmiah. Contoh misal X adalah sebuah bilangan. Oh gini, X adalah bilangan ganjil. Oke ya. Sekarang kita berusaha fair. Apa sih deskripsinya bilangan ganjil? Pak, bilangan ganjil adalah yang nggak habis dibagi. Kurang lengkap. Sama apa? Sama 5, sama 7. Ternyata bilangan ganjil nggak habis dibagi 2. Bukan nggak habis sih. Dibagi 2 sisa 1. Nah, itu mungkin kalimat yang lebih deskriptif. Artinya, bilangan ganjil itu adalah bilangan genap tambah 1 atau bilangan genap kurang 1. Tuh, ya. Kalian bisa cek. Ganjil itu adalah bilangan genap tambah 1 atau genap kurang 1. Ya karena pasti ganjil sama genap itu sebelahan. Jadi, kalau misalkan X ganjil, X harus dideskripsikan sebagai 2K plus 1 atau min 1. Di mana K adalah bilangan bulat, Z ya simbol matematisnya. K adalah bilangan bulat atau mungkin bilangan asli saja. Jadi dia sudah pasti positif dan bulat dan ditambah satu. Contoh, X-nya 2 kali 7 tambah satu, ganjil lolos. X-nya 2 kali 11 tambah satu, 23 lolos. Nah gini, berarti statement 2K plus 1 mendasari pola pikir kita dalam membangun deskripsi ganjil. Maka X square adalah, nah kan X square nih yang jadi problem. Katanya X square always odd atau ganjil. Berarti kalau X square 2K tambah satu square dong. Atau 4K kuadrat tambah 4K tambah satu. Nah, seorang engineer, ilmuwan, matematikawan, fisikawan, dan lain-lain dituntut untuk mengembalikan ini pada deskripsi ganjil yang dia bawa sendiri. Tadi aku bilang, ganjil itu mesti 2 kali something tambah satu. Nah, tinggal kita tunjukkan kalau ini 2 kali something tambah satu, goals kita selesai. Berarti ini bisa dijadikan 2 kali 2K kuadrat tambah 2K tambah satu. Jika 2K kuadrat tambah 2K adalah sembarang bilangan, ya sembarang bilangan, maka apa? Maka benar X kuadrat adalah 2 kali sembarang bilangan P, kita kasih P di sini, ditambah satu dan ini membuktikan bahwa memang dia pasti ganjil lagi. Nah, jadi nggak ada celahnya dia untuk jadi genap. Orang 2 kali sesuatu tambah satu. Emang kalau genap apa Pak? Ya 2 kali P. Nah ini baru genap. Kalau 2 kali P tambah satu, ini mah ganjil. Gitu. Nah ini kalau secara resmi ya. Jadi membuat statement yang baku seperti ini. Kalau untuk pretest, sampling boleh. Nah, ini salah satu contoh. Terus logika yang pernah muncul nih, ini beneran pernah muncul di soal penguatan. Itu ini. Ntar aku coba kasih ya.
sebelum nanti ada tanya lagi. Nah, biar puas. Karena kan banyak nih yang tanya logika. Kayak logika apa sih Kak? Logika, logika. Nah ini logika matematika ini dari soal 2024 ya. Soal entah soal cadangan atau soal ya, saya soal cadangan. Tapi ini bisa keluar di beberapa paket. Logika matematika. Pernyataannya benar adalah tuh. Jika X berada di antara min 5 sama 4, X kuadrat di mana? Nah, mungkin ada yang jawab, ah, X kuadrat semuanya dikuadratin Kak. 25 sama 16. Kata dosen ITB, salah. Salahnya adalah satu, nggak boleh nulis 16 yang lebih kecil di sebelah kanan. Jadi seolah 25 di bawah X kuadrat, oh ya. Tapi X kuadratnya di bawah 16. Nah ini kan, ah, X kuadrat di atas 25, tapi di bawah 16. Nggak ada bilangan seperti itu. Di atas 25, di bawah 16. Oh, berarti salah. Terus, eh yang B, misalkan, oh ya yang B berarti Pak, ini yang benar. Checklist, ini ternyata sama dosen ITB, salah. Loh, kok salah Pak? Nah, ini karena konsepnya keliru. Perhatikan. Jadi, jika X dikatakan berada di antara min 5 sampai dengan 4, kalian mesti periksa step by step, langkah by langkah. Ada angka apa aja sih? Apa aja toh? Angka di tengah min 5 sampai 4. Oke, ada min 4 ya. Ada min 3 yang bulat ya, yang bulat. Yang desimal masih ada loh ya. Jadi teman-teman jangan kira di antara min 5 sama 4 itu dunia hampa. Tidak. Jadi di antara min 5 sama 4 ada min 4,5, min 4,6713. Masih banyak, tapi yang ditulis yang bulat aja. Sementara ada min 2, ada. Ada min 1, ada. Ada nol juga loh. Oh, ada loh teman-teman. Nol di tengah-tengah itu. Terus ya masih banyak lagi. Oh, ini empatnya terlalu pendek nih. Misalkan empatnya di sini. Lah, ada satu, masih ada dua, masih ada tiga. Ternyata, kalau ini dikuadratin memang 25. Ini dikuadratin memang 16. Pertanyaannya, apa X yang paling, X kuadrat yang paling kecil cuma 16? Enggak. Nol ada loh ya. Nol. Nah, nol itu, kalau dikuadratin nol, nol masih bisa. Terus satu, kalau dikuadratin satu. Min satu, satu. Yang ini 4 bisa. Jadi kalau dibilang angka terkecilnya 16 seperti B, wah ini kurang kecil. Berarti angka terkecilnya harusnya 0. Logiknya lagi, bilangan kuadrat terkecil memang 0. Dan 0 kebetulan berada di interval itu. Oh, berarti jawabannya C. Salah. Angka terkecilnya memang 0. Nah, tapi kok angka terbesarnya cuma 16? Kan ada 25, ada setelah min 4 ya. Misalkan kalian ngambil minus 4 setengah. Minus 4 setengah itu kuadratnya 20,5-an lah ya. Round, round, sekitar. Nah, jadi yang paling gede bukan 16. Salah lagi. Salah. Yang D, oh berarti D Pak. Nol X kuadrat sampai 25. Salah. Loh, kok salah lagi? Loh, 25-nya nggak masuk di sini. 25-nya ada sama dengan. Dan nolnya kok malah nolnya nggak masuk, padahal kan harusnya masuk. Jadi yang D itu salahnya sama dengannya harusnya di sini. Ini kan 25-nya nggak masuk. Karena min 5-nya nggak masuk dalam syarat. Oh ya sudah ini masalah, salah, salah, salah ya sudah Pak. Nah ini baru betul. Ya gitu. Benito, jawaban untuk pertanyaan kamu tadi ya terkait dengan logika eh, matematika. Jadi secara umum soalnya begitu ya Ben. Siap. Nah ini, gini teman-teman, ini logika. Ada lagi nggak Pak? Banyak.
Contoh, tar, ini yang soal nomor 25. Kalau teman-teman penasaran ya, soal logika nih ada juga yang contohnya yang ini yang sulit dan biasanya maba itu belum terlalu bisa. Pernyataan yang benar adalah, oke, yang bikin 25 sangat sulit karena nilai C pada masing-masing opsi jawaban tidak sama. Tuh, sulit sekali. Berarti mau nggak mau kita harus meluangkan waktu untuk memeriksa satu persatu. Nah, andaikan bisa, gimana caranya? Oke, aku kasih contoh dulu ya. Nanti kalian yang cari jawaban akhirnya sendiri. Nol kurang dari C kurang dari seperempat. Berarti kita langsung mikir. C berada di antara nol sampai seperempat. Pak, emang ada Kak Pak? Bilangan di antara nol sampai seperempat? Ada dong. Nah, seperlima, seperenam, sepersepuluh. Nah, jadi kan nol di sini. Seperempat 0,25. Seperlima mah di sini. Seperenam agak-agak di sini. Nah, sepersepuluh di sini. Tuh, masih banyak seperseperan. Jadi seperseribu di sini. Seperseribu. Tuh, jadi tenang ya. Masih miliaran, triliunan. Bilangan di antara nol sampai seperempat. Terus dia tanya, misalkan ya, si pembuat soal tanya, apakah betul 24 dibagi satu tambah C pangkat 5 kurang dari 3/4? Nah ini sulitnya, kalau kita masih pakai sampling, pasti keteteran. Karena apa? Lah angka yang dipakai apa dong Pak? Sepersepuluh? Boleh, monggo silahkan, mangga silahkan. Seperenam belas? Mangga silahkan. Seperlima? Boleh silahkan. Nah terus kapan selesainya Pak? Nggak selesai-selesai. Oleh sebab itu, kalau teman-teman masih awam, teman-teman bisa pakai cara ini. Kalian akan berusaha untuk membentuk C menjadi kalimat ini. Ini sekalian ya, karena logika ini sulit, termasuk yang sulit. C diubah menjadi ini. Mulai dari gini. Kalau C berada di antara ini, kan di sini ada satu tambah C ya. Berarti satu tambah C berada di antara satu sampai 5/4. Dapat dari mana, Pak? Semua ruas ditambah satu. Idenya dari sini. Hmm. Menyamakan bentuk. Menyamakan bentuk. Nah, tuh. Dah, dapat distribusi sebaran satu plus C. Terus, kita kan maunya, Pak, di situ pangkat 5 Pak. Ya sudah. Satu tambah C pangkat 5 berada di antara satu pangkat 5 sampai 5/4 pangkat 5. Loh Pak, kalau pertidaksamaan dipangkatin samakah? Sama. Ya, distribusinya sama. Jadi sebarannya ya tetap di sekitar perpangkatan yang menjadi batas awalnya dipangkatin. Gitu. Dan nih, anggaplah sudah dapat ya distribusi satu tambah C pangkat 5. Lupa di situ seper, Pak. Ya sudah, kita kasih seper. Nah, kalau seper, ini distribusinya terbalik. Karena seper sesuatu yang besar mengecil, seper sesuatu yang kecil membesar. Jadi, sepernya 5 pangkat 5 per 4 pangkat 5 jadi di kiri. Sepernya 1/5 jadi di kanan. Berarti, seper 1 tambah C pangkat 5 kurang dari satu tapi berada di antara 4 di atas 4/5 pangkat 5. Oke. Setelah itu, Pak, di situ ada 24. Apakah kita boleh inisiasi kali 24? Bisa. Kalikan semuanya 24. Berarti
24 kali 4 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 5 kurang dari ini, kurang dari 24. Nah, karena kalimatnya memuat tanda batas atas ya, dari 24 plus sekian, 24 per sekian, maka kalian akan ambil ini. Berarti dari kalimat 0, C yang katanya ada di antara 0 sampai seperempat, sebaran 24 pernya jadinya di bawah 24. Berarti kalau dia bilang di bawah 3 per 4 salah. Langsung enggak selalu. Ada kok yang di atas 3 per 4. Contoh, kalau C sama dengan seper 10, ya, seper 100, berarti ini 24 dibagi 1,01 pangkat 5. Apa enggak ini masih 23 something? Nah, kalian bisa kalkulator. Jadi kalau dibilang kurang dari 3 per 4, salah. Nah, ini cara membangun, cara salah satu contoh logika. Di mana ya, untuk logika yang sederhana bisa ditebak. Untuk logika yang rumit, harus ada step terukur. Nah, step ini bisa kalian pakai nanti. Dan tentu saja jawabannya bukan A ya. Jawabannya bukan A, bukan. Silahkan nanti cari. Dari B, C, D, E, latihan mandiri, kira-kira jawabannya apa? Dah, gitu. Beres. Nah, ini adalah salah satu contoh, salah dua lah ya, salah dua atau salah tiga contoh soal logika matematika. Buat yang baru ikut, baru hadir, atau ya sudah kita berada di penghujung acara pada sesi hari ini, jangan lupa diisi linknya bit.ly join kelas Axel TPB untuk bisa ngedapetin email link untuk materi yang bisa di-download, bisa dilihat ya. Ada pertanyaan dulu? Oke, Zura. Kak, kira-kira pertemuan selanjutnya kapan, Kak? Oke, Zura. Menurut kalender yang aku baca, jika insya Allah tidak ada kendala, pertemuan selanjutnya adalah tanggal 21 Juli. Nah, itu sudah mulai agak-agak mendekati pretest. Ya, jadi minggu depan ya. Sepertinya Senin malam jam 19.30 lagi. Gitu ya, Zur. Nanti eh, jangan lupa segera isi apa itu namanya, link pendaftarannya lagi setelah di-share, setelah nanti dibuka lagi, pasti akan siap sama-sama Azur. Setelah dibuka dan bisa diisi lagi, terus aku nanti coba inilah. Ya, so far sejauh ini masih 100 peserta pertama. Nah, jadi kayak oke, gitu. Ya sudah, berarti itulah sesi. Oh ya, sudah, masih ada Sandy. Kak, punten. Link pendaftarannya di mana ya, Kak? Untuk apa, Sen? Untuk ini, Kak? Untuk kelas gratis atau kelas apa nih? Atau kelas reguler? Oh, yang buat video. Yang buat video ini, Sen. Silahkan diisi bit.ly join kelas Axel TPB. Terus nanti akan di email, berdasar ke linknya akan di email ke kamu. Jadi kamu tinggal ngeklik yang kamu tulis di sini. Jadi yang kalian tulis di situ, kan itu ada email ya kalau nggak salah. Ya, itu ntar link videonya akan di-share di sana. Atau ini, kalau misalkan ada pertanyaan, chat aja admin Axel TPB Instagram. Beliau pasti bisa menjawab. Tapi yang jelas email itu akan di broadcast tuh ke ini. Sama jangan lupa nanti juga daftar ya kelas selanjutnya biar tidak kelewatan. Nah, kalau tertarik juga untuk membutuhkan pendampingan full, mangga silahkan.
Jadi ini ya, untuk pendampingan full privat, teman-teman bisa kontak Instagram Axel aja gitu. Misalkan, Kak, aku lemah banget untuk fisika atau untuk kimia atau untuk mat atau untuk tiga-tiganya, monggo silakan. Mau sama aku boleh, sama kakak lain juga banyak. Mau online dulu bisa, mau offline, nah, bebas. Oke, berarti itulah ujung dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah join, sudah meluangkan waktunya. Terus apa itu, nanti ditunggu aja. Oh ya, ini ada chat lagi. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Thank you Kak atas pembelajaran hari ini. Izin live siap. Berarti terima kasih banyak. Kita cukupkan dulu, ditunggu catatan belajarnya. Jangan lupa belajar. Ya, nanti kita bertemu lagi ya. Semoga kita ada kesempatan bisa ketemuan tatap muka atau belajar bareng atau belajar privat apapun itulah. Atau mungkin kelas gratis lagi juga boleh. Oke, thank you ya teman-teman. Aku izin leave. Terima kasih. Thank you very much, Kak. Yuk, sama-sama. Sampai jumpa. Yuk, siap.